Baik Pak, saya di sini akan bertanya. Untuk peribahasa angoan pote tolang, eten pote mata itu apa Pak artinya? Angoan pote tolang daripada pote mata. Itu artinya lebih baik mati daripada odik nanggung todus. Jadi ya, salah satu peribahasa kanggo orang laki. Soalnya mon orang laki dia pantang nanggung todus. Lebih bagus mati daripada nanggung todus. Baik, kalau peribahasa tersebut jika dikaitkan dengan tradisi yang ada di Madura itu seperti apa? Nah, itu memang salah satu peribahasa yang dipegang teguh oleh seorang laki-laki di Madura. Soalnya orang laki Madura dia memang paling pantang di dalam kemaduan atau todus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak tahu peribahasa lain selain peribahasa yang tadi? Semacam pernah kenangan ya untuk ini apa kerjanya tempatnya jadi itu jadi orang laki yang mencuri pantang lanyala ada orang lain seumpama kan lapona kenang jadi ya dia lanyala ada orang lapona dia wis lapone nggak usah ada orang lain tenang dia tenangin nggak usah ganggu dia tenang orang lain. Jadi dia saya bisa membawa keselamatan di perjalanan. Itulah. Untuk selanjutnya kan tadi sudah angoan pote tolang, eten pote mata. Selanjutnya ini tambenah todus mate. Maknanya itu apa Pak? Maknanya todus ria mengkocang orang Madura, mengkocang orang Lombok. Todus memang ada tampen kecuali jadi orang Madura memang pantang todus. Karena todus itu memang paling yang dihindari orang Madura. Kaitannya kepada masyarakat Madura itu? Kaitannya dengan orang masyarakat Madura. Ya. Memang orang Madura dia keluar dari Roma yang dijaga itu tata krama. Jadi orang Madura dia londak mencoba nyaman orang Madura. Timon orang Madura dia todus ada tampen melok mati dia mulai dari kampung halaman todus dia cakap lain dia cerita lain todus memang di orang Madura lah pasti akan bermati. Baik Bapak, apakah ada peribahasa lain? Upah Proku Guru Rato ya khususnya buat anak-anak yang bersekolah untuk murid-murid. Upah Proku Guru Rato Mon Ero Maria Bapak Benego jadi raja makna saya jadi mon badan ng sekolahan guru saya jadi rato sekolah guru saya didik anak jadi mon badan ng Roma anak didik ya tanggung jawab orang tua mon abali di sekolahan anak didik ya tanggung jawab atau jadi didikannya guru kan upah guru rato guru rato guru kecil rato ng sekolahan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya itu peribahasanya yaitu tade asin. Apa dengan makna? Ya. Tade asin ya orang selok ya kayak orang tade asin orang tade asin orang selok ya kayak masyarakat tade asin di orang masyarakat tade asin. Hubungannya dengan tradisi Madura itu apa Pak peribahasa ini? Hubungannya dengan tradisi Madura, masyarakat Madura. Ya. Tade asin
tapi pada iya biasa na eto cuaki de orang saya ngelemes orang selok neng boleh saya kena orang dia lo ya saya kan kamu sebelum contoh boleh bang usah ada iya soalnya dia nyalai apa itu orang kita terkelan dah jadi orang itu kalau yang kerja masyarakat suatu ketika ada kegiatan orang dia datang di orang itu terus jak pulang di orang itu orang dia orang yang boleh orang dia lemes sebenarnya orang dia bi jangan lain kecil lagi pertama walaupun dia datang berkumpul tapi lo yakin wis terserah lah orang jalan apa itulah orang selok yakin orang. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada peribahasa lain yang Bapak ketahui? Ya, dan hubungannya untuk tradisi dan makna. Toju pasepa caca pesalpa toju pasepa gitu ya de orang artinya mon andi masalah cek rasa khusyuk kota cek ngakun kekerasan. Untuk cak selanjutnya ini ada tak tahu todus. Tak tahu Menurut Bapak itu gimana? orang ngelemes. Nah, sudah tahu bahwa barang yang ada si A, si B nya, wis motor, aja tampil. Padahal sudah banyak bukti bahwa barang yang di si A, cuma si B motor tampil. Baik Bapak, apakah ada peribahasa lain? Ada alas, ada macam aja artinya. Ada kampung atau tempat yang tidak ada orang jagoan istilahnya di dalam satu kampung di situ pasti ada orang jawarannya atau ada orang yang dibuat ketua atau orang yang disungkan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, autang PC, majer PC, autangnya majernya. Yang mana dia harus kerja. Jadi Pak, hubungannya autang PC, majer PC, autangnya majer nyaba itu untuk tradisi Madura itu seperti apa? Kalau kita kalau ada seseorang yang dia tapi kalau orang itu punya nyawa dia harus bayar nyawa. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada peribahasa lain yang Bapak ketahui? Lo kena ceking bisa jadi lo kena teh kok bisa jadi. Kenapa kok gitu? Ya artinya orang ini atau orang lagi kalau sudah kecewa dengan seseorang itu tidak mungkin terlupakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit diri. Baik Bapak, saya izin bertanya. Untuk peribahasa sengakan nangka mekol lencangnya, itu artinya apa Pak? Aja sengakan nangka mekol lecang aja kocak pan bisa kocak king orang Madura siapa sa alakong aja sa nerima akibat ya akibat aja lo buru de orang lain tepat de sa alak tibi. Untuk peribahasa ini apa ada hubungannya dengan tradisi Madura Bapak? Ada orang Madura lakar de iya mon orang sa pasar
alako ajia seorang seharus bertanggung jawab bagi orang lain akibatnya. Apakah ada peribahasa lain selain peribahasa ini yang Bapak ketahui? Ya beda boleh nyata mutur dia yang lain arti dari dia dia pada nabi banyak bahasa mutur dia semacam apa no pak labu ki kerupuk ada kan juga. Kalau boleh tahu itu artinya apa? Nah juga labu ki kerupuk ada juga pada bi orang seandi coba dukale. Dan untuk selanjutnya ini ada tade alas tak bedeh macenah. Nah, itu boleh dijelaskan Bapak? Tade alas bedem tade macana. Iya. Ajua ekoca akida cak betul peribahasa pula. Nang kama adisa ajua beda orang sekoca jagoan dia benar jagoan cacar betok termasuk orang yang kesukanen. Ya orang sesepo nang bisa dia ya. Baik Bapak, apa ada peribahasa lain? Peribahasa lain juga ya banyak. Nunggu juga yang cuma kadang orang juga kita mengenal ya beda aja kocak. Numpak jaran apa jungan, ajua orang seandi keuntungan balik. Salah numpak jaran jualannya ki apa jungan secelap deh ya. Pertanyaan selanjutnya, cocok duri, ecelan raja. Itu maksudnya apa, Pak? Ya tak cocok duri ecelan raja je. Kocak kita orang mutura juga. Pada macam oleh coba neng jalan selebar deh lo. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak punya peribahasa lain yang Bapak ketahui? Ya beda semacam odi etunya kun sekerja aju padana orang neng dunia ria karena sekerja omra ya andi pola teka sebje mulai bisa beda alam selanjutnya mobil selanjutnya iya. Selanjutnya ini ada cak oca lompak dunia lepak dek Gusti Allah. Nah, Lo aja macam orang soki dari lo andi pas soki aja pas kalau pada terciptanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, peribahasa selanjutnya maksud saya, orang make mate acarok, orang binek mate areng. Itu maksudnya apa, Pak? Lo aja orang metura juang lakar kebenyaan benya abela kehormatan orang mati acara juang dulu kebenyaan juga abela kehormatan kaki todus dari soalnya kebeda sampai de mate pas orang bine mate ngelahir ngarempi aki ajua perjuangan ibu de anak ajua lo mikirin nyabeh. Apakah Bapak tahu peribahasa lainnya selain ini? Ajua pada lebih apa ya cek sampai asal tada adina asal deh lo ajua odik neng dunia aguna ya ekocak dia tuh mau beda ekocak tada deh lo cek sampai ingat juga. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ibu, saya izin bertanya, untuk apa ya bukna bencet? Kalau boleh tahu itu makna dan artinya itu apa ya Ibu? Paribasa Madura se guru apoina bukna bencet. Kalau di Indonesiakan itu adalah api yang dikeluarkan seorang ibu ada di puncak. Itu mengandung arti bahwa doa seorang ibu atau ucapan seorang ibu itu adalah ucapan yang betul-betul sangat sangat bisa saja terjadi gitu maksudnya, atau
doa seorang ibu adalah doa yang paling tulus, ucapan seorang ibu adalah ucapan yang benar-benar bisa terjadi pada kehidupan siapapun, pada keluarga itu, pada anaknya, atau pada suaminya misalnya. Baik Ibu. Jika dikaitkan dengan dengan tradisi ataupun kehidupan orang Madura itu seperti apa? Ya. Orang Madura termasuk juga orang-orang yang memakai adat ketimuran di mana andap asornya itu tinggi. Budayanya juga menjunjung bahwa ada Enggi Punten, ada seorang anak pun juga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui peribahasa-peribahasa lainnya seperti peribahasa yang saya sebutkan tadi? Bede paribasana nompak jeren apa jungan, misalnya seperti itu. Jadi sudah numpak jeren itu ibaratnya naik. Kalau orang Madura punya kuda itu punya sesuatu kendaraan yang sudah mewah itu, masih harus ditambahi dengan payung. Jadi itu ibaratkan numpak jeren apa jungan itu kalau diartikan adalah sudah dikasih enak tetapi masih kurang enak saja, seperti itu. Baik, untuk peribahasa yang kedua Ibu, la ala sekete jeren itu seperti apa? La alai kete jeren. Iya. Nah itu seperti kalau bahasa Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga, jadi mendapatkan kesialan atau menderita berkali-kali, merasakan sakit masih ditambahi dengan sakit yang lebih parah lagi. Seperti itu kalau menurut saya. Baik, jika dihubungkan dengan tradisi ataupun karakter orang Madura dengan peribahasa ini tuh bagaimana? Yang itu tadi, Iya. ketik jeren itu Iya. akati ketik jeren. Ya mungkin kalau dikaitkan misalnya itu tergantung dari tingkah laku kita sendiri ya. Iya. Misalnya kalau kita mengawali sesuatu dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kita pasrah semuanya. Tapi kalau misalnya sudah kita melaksanakannya terburu-buru, ada barang yang ketinggalan, harus bolak-balik di tengah jalan, ternyata kita masih aja, misalnya pada saat naik sepeda motor, sepedanya gembos, tiba-tiba hujan datang, sehingga kita basah kuyup. Jadi dalam sehari itu kita menjalani atau menerima beberapa kali kesialan-kesialan yang berurutan seperti itu. Apa ada peribahasa lain selain peribahasa ini yang Ibu ketahui seperti tadi? Peribahasa yang lain, akadi misalnya abe sampaian. Nah, Kalau boleh apa tahu itu sampaian? seperti apa peribahasanya? Sampaian itu adalah istilah dalam bahasa Madura tali jemuran. Jadi kalau kita naruh apapun di jemuran itu selalu tempatnya kita naruh bisa kerudung, bisa baju yang paling dalam, bisa pakaian yang tebal, pakaian yang tipis. Jadi apapun ditaruh, dijemur di sampaian. Sehingga itu artinya kalau sampaian, seseorang, biasanya utamanya orang perempuan ya, seseorang yang memakai baju apapun atau pakaian apapun itu kelihatan pantas, kelihatan sangat cocok. Jadi Ibu lanjut ke peribahasa ketiga, tak mentaah cuma. Nah itu kalau boleh tahu seperti apa peribahasa ini? Tak minta cuma. Ya itu kalau di bahasa Indonesia kan peribahasa tadi artinya adalah tidak meminta bantuan sampai diangkat di kepala gitu ya. Mungkin tidak meminta bantuan itu sampai melebihi melebihi kemampuannya, mungkin seperti itu. Jadi orang ini mungkin sedang bermasalah dengan orang lain, dengan tetangga. Dia sebenarnya butuh bantuan, tetapi dalam dirinya orang ini pokoknya aku tidak mau minta bantuan ke kamu sedikit pun, misalnya seperti itu. Jika dikaitkan dengan tradisi ataupun kehidupan ataupun karakter orang Madura itu seperti apa? Karakternya orang Madura itu dengan buminya yang panas ya. Iya.
Iya. Maksudnya karena kita kondisi geografisnya kan ada di pinggir laut ya, di pinggiran Tasik. Jadi memang lebih lugas, orang Madura itu apa adanya. Mereka memang intonasinya pada saat ngomong itu keras karena memang kehidupan di sekelilingnya keras, batu, kering misalnya seperti itu. Tapi pada dasarnya sifat manusianya baik, hanya cara bertuturnya saja yang memang lebih kelihatan keras dibandingkan dengan orang Jawa gitu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu ada peribahasa lain selain peribahasa yang tadi? Iya, iya. Ada. Kalau Ini boleh tahu hampir mirip dengan peribahasa di bahasa Indonesia juga ya. Ini tak meloh nangkana, meloh ke tanah. Jadi tidak ikut menikmati makan buah nangkanya, tapi malah kena getahnya. Maksud dari peribahasa tak meloh nangkana, meloh ke tanah itu tak norok senengah, norok sosana atau meloh sosana. Tak norok senengah, meloh sosana. Jadi dia itu tidak merasakan bagaimana senangnya, bahagianya, dia malah kena sedihnya atau dia malah kena banyak masalahnya. baik. Terima kasih telah menyempatkan wawancara bersama saya Ibu. Terima kasih juga waktunya. Baik Ibu, saya izin bertanya. Untuk peribahasa pertama di sini yaitu lokana ceking bisa cei, lokana hate saja tanggana kacegana ngrodel. Nah itu maksudnya bagaimana Ibu? Lokana boten, nekang berupa fisik itu jika kita pergi ke seorang dokter bisa diobati dengan cara diberi obat. Sebaliknya, jika luka hati sampai kapanpun akan terus melekat dan diingat sampai kapanpun. Kurang lebih seperti itu. Baik Ibu. Nah ini untuk peribahasa ini itu apa hubungannya dengan tradisi kehidupan masyarakat Madura? Seperti yang kita ketahui, watak orang Madura itu kan sangat keras. Jadi apabila ada salah satu kata yang mungkin akan menyinggung perasaannya, nah itu memungkinkan bisa terjadi timbul rasa ingin menyakiti seseorang karena mendengar ucapannya yang sangat menyakitkan hati tersebut. Baik Ibu. Ini apakah Ibu ada peribahasa lain selain peribahasa yang saya sebutkan tadi? Saya punya sebuah peribahasa seperti ini. Akuntu kotoran. Maksudnya orang yang memiliki wajah yang sangat cantik, enak dilihat, tapi belum tentu itu memiliki sifat yang baik dan indah untuk dilihat. Pertanyaan baik untuk peribahasa selanjutnya yaitu ada lakona, lakone, kenengan, kenengek. Nah itu bagaimana Ibu? Jika kita mempunyai suatu pekerjaan yang biasa kita lakukan, sudah kita jangan ganggu pekerjaan orang lain supaya tidak terjadi pertengkaran di antara satu dengan yang lain. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu punya peribahasa lain yang Ibu ketahui? Saya punya satu lagi, ajam sepetarangan tak pada buluna. Kalau boleh tahu itu peribahasanya seperti apa Ibu? Dalam suatu keluarga, jika mempunyai, misalkan saya punya saudara 8 ya, antara saudara yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu belum tentu memiliki sifat dan karakter yang sama. Baik Ibu, untuk peribahasa selanjutnya di sini ada toju pasepak, ngocap patepak. Itu seperti apa Ibu? Jika dalam suatu bermasyarakat sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat besar, usahakan kita harus duduk bersama, mendengarkan setiap perbedaan pendapat dari setiap orang supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa adanya sebuah pertengkaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apakah Ibu ada peribahasa lain yang Ibu ketahui selain peribahasa-peribahasa ini? Saya punya peribahasa yaitu beling keocenan. Nah itu seperti apa maksudnya Ibu? Jadi kalau orang yang memiliki watak beling keocenan itu apabila diajak berbicara serius selalu
Mungkin tidak pernah serius gitu ya? Ya, tidak pernah serius, selalu bercanda. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.